Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih akan membahas tentang dunia jin yang tidak terlihat. Namun ada satu jenis jin tertentu yang selalu hadir bersama kita, bahkan sekarang saat kita berbicara dia ada dan mendengarkan di suatu tempat di sekitar kita dan memperhatikan kita. Kita memiliki kembaran yang sangat mirip, namun dengan versi lain yang tidak terlihat. Itu adalah Qorin atau Hamzat dalam bahasa Persia. Dalam bahasa Urdu artinya tak terlihat dan dibawa oleh semua orang. Sumber kata pertamanya berasal dari sebuah puisi yang ditulis 700 tahun yang lalu, yaitu puisi 1001 Malam, di mana kata ini digunakan sebagai panggilan untuk teman yang tak terlihat. Penggunaan lain dari kata ini muncul dalam literatur berusia 900 tahun, yaitu 4 disertasi, tetapi pada kenyataannya akar kata aslinya sebenarnya sudah ada bahkan sebelum periode Islam itu ada, ketika masih ada berhala yang ditempatkan di dalam Ka'bah dan tergantung di dinding Ka'bah. Terdiri dari 7 epos panjang puisi-puisi yang ditulis oleh Amro bin Al-As dengan fasih berbahasa Arab klasik, dan karena digantung di dinding Ka'bah maka disebut dengan mu'allaqat yang artinya digantung. Namun hanya ada 4 puisi yang bertahan hingga hari ini, dan salah satunya memiliki akar kata ini. Di dalamnya mengatakan bahwa ketakutan orang Arab bersemayam bersama musuh kita seperti Qorin, dan kata Qorin ini adalah kata Arab, sama dengan kata Persia Hamzat yang berarti teman tak terlihat yang selalu hadir. Dalam bahasa Arab digunakan untuk salah satu dari 2 kembar, atau sederhananya kembaran yang tak terlihat, tak kasat mata, yang dipikul oleh setiap orang. Memperjelas satu hal bahwa konsep Hamzat atau Qorin sudah sangat tua. Namun apakah dalam agama kita dibahas mengenai Qorin atau Hamzat ini? Mulai dari ayat 50 dan seterusnya dalam surat Safaat, ada percakapan 2 orang di surga, dan salah satu dari keduanya berkata, "Ada Qorin untukku." Berkatalah salah satu seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kebangkitan?" Lalu dia berkata, "Maukah kamu meninjau temanku itu?" Dan kemudian mereka mencari dan menemukannya bahwa temannya itu terbakar di api neraka. Mungkin saja kata Qorin ini digunakan untuk teman manusia manapun, tetapi kata yang sama, yaitu Qorin, digunakan lagi dalam surat Az-Zukhruf dengan lebih jelas. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka pendapat petunjuk. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia." Ayat-ayat ini membuktikan adanya semacam entitas yang disebut dengan Qorin atau Hamzat yang ditugaskan untuk menyesatkan kita. Tetapi adakah bukti bahwa kembaran kita ini berasal dari jin? Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, bahwa ketika giliran iblis untuk meminta apapun, lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, manusia Adam inilah yang telah engkau muliakan atasku. Kalau engkau tidak memperlihatkannya, aku tidak akan kuat menghadapinya." Lalu Allah berfirman, "Tidak ada dilahirkan seorang anak darinya kecuali dilahirkan pula seorang anak dari bangsamu." Iblis berkata lagi, "Ya Allah Tuhanku, berilah tambah kepadaku." Lalu Allah berfirman, "Kamu dapat berjalan-jalan di tubuh mereka seperti mengalirnya darah, dan kamu dapat membuat hati mereka sebagai rumah-rumah untuk kamu."
Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin atau pendamping dari golongan jin." Lalu para sahabat bertanya, "Termasuk Andakah wahai Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Termasuk saya, hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali hal-hal yang baik." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Apakah Hamzat atau korin itu benar-benar bisa merasuki kita, atau bisakah ia menguasai tubuh kita? Sebelumnya telah dibahas bahwa target setan adalah bagian terlemah kita. Artinya, hati kita dan alatnya adalah untuk membuang pikiran dan asumsi dalam hati kita, untuk memusuhi kita dan bermain dengan pikiran. Dan tanda pertama dari serangan mereka adalah pikiran yang tidak suci atau pikiran yang kotor, seperti pikiran untuk bunuh diri, menyakiti makhluk hidup lain, membuat kesedihan, depresi, amarah, dan lain-lain. Dalam salah satu wawancara, seseorang mengaku bahwa setiap kali dia melihat makhluk hidup, dia ingin memenggal lehernya. Dalam wawancara tersebut mengaku bahwa dia sering membayangkan pistol di kepalanya dan menarik pelatuknya. Serangan psikologis macam itu dari korin terjadi saat kita dalam kondisi terburuk atau dalam keadaan lemah, seperti saat stres yang parah, kemarahan yang meluap-luap, kebahagiaan yang terlalu over, dan saat transisi antara tidur dan bangun, yang biasa disebut dengan trance. Keadaan ini idealnya bagi mereka untuk menyerang, tetapi selalu ingat satu hal, untuk membedakan antara serangan korin dan penyakit medis. Ada penyakit psikologi serius yang disebut dengan gangguan identitas disosiatif atau DID, atau yang biasa kita kenal dengan berkepribadian ganda, merupakan gangguan identitas yang ditandai dengan adanya dua atau lebih kepribadian yang berbeda. Masing-masing identitas kepribadian tersebut dapat memiliki nama, usia, gestur, perilaku, ras, hingga jenis kelamin yang berbeda. Tapi semuanya dapat hidup berdampingan atau koeksisten dalam diri seseorang. Menurut Abbas 2023, Gea 2013. Identitas inti adalah sebutan untuk kepribadian yang biasa atau sebenarnya, sedangkan kepribadian alternatif disebut dengan alter. Selain itu, kondisi lain yang menjadi ciri utama pengidap DID adalah terjadinya episode amnesia yang berulang. Kondisi amnesia di sini berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk mengingat segala hal yang telah terjadi ketika kepribadian alternatif yang dimilikinya mengambil alih kepribadian inti. Itu sebabnya pengidap DID pada umumnya tidak menyadari bahwa ia memiliki kepribadian alternatif. Penyebab utama DID adalah peristiwa traumatis di masa kanak-kanak seperti kekerasan, pelecehan, kecelakaan, bencana alam, peperangan, kematian, riwayat penyakit, dan kejadian luar biasa lainnya. Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap pengidap DID di Amerika, Kanada, dan Eropa mengatakan bahwa 90% dari mereka telah mengalami kekerasan seksual penelantaran ketika masih kanak-kanak. Namun di Indonesia ini, menurut saya, jika Anda melihat seseorang yang menderita DID dan dia beralih dari alter satu ke alter yang lain, maka Anda pasti akan dengan mudah menganggapnya ini sebagai kerasukan setan. Namun karena bab ini bukan tentang DID, jadi saya tidak akan membahas terlalu detail mengenainya. Seorang mengatakan ada metode utama untuk membedakan keduanya, yaitu dengan melakukan tes memori. Pasien DID akan merasakan kehilangan ingatan yang signifikan. Beberapa jam sebelumnya ingatannya akan hilang karena satu alter tidak mengingat atau mendaftarkan memori alter lainnya. Namun jika kerasukan, korin Anda akan menuangkan pikiran ke dalam pikiran Anda, otak Anda akan mencatat dan menyimpannya. Metode kedua adalah mengamati perbedaan suara. Walaupun tidak selalu, namun suara pasien DID kadang berubah.
Dan meskipun riwayat itu jarang terjadi, pasien DID berbicara dengan dua suara yang berbeda pada waktu yang sama. Terdengar aneh, tapi bukan hal yang tidak mungkin, karena suara itu berasal dari pita suara yang terdiri dari 8 sampai 10 not berbeda, yang masing-masing disebut dengan harmoni. Kadang suara pertama dari pasien DID mirip dengan anak kecil, dan suara kedua mirip dengan suara laki-laki, bahkan memiliki berbagai macam jenis suara lainnya. Pernah terjadi suatu kejadian seorang yang menderita DID. Dia tidak berhasil beralih ke alter lain. Dia adalah seorang pembawa acara. Dia mulai berbicara dengan suara anak laki-laki, dan pada saat bersamaan, dia berbicara dengan suara laki-laki dewasa. Pada saat itu, semua harmoni menjadi terpisah satu sama lain, yang berarti si tuan rumah atau pemilik tubuhnya itu dapat berbicara dengan suara yang dalam dari seorang pria, namun pada saat yang sama secara paralel dia mungkin berbicara dengan suara melengking seperti anak laki-laki. Itu adalah fenomena yang aneh dan misterius. Namun banyak orang juga yang melatih diri mereka sendiri untuk dapat memisahkan harmoni suara. Misalnya ada dalam video Nestor Kornblum yang berjudul The Amazing Race, di mana dia berhasil memisahkan dua harmoni dari suaranya sendiri. Tapi jika kita membayangkan suara seorang pria dan seorang anak pada saat yang bersamaan tertawa dan menangis, satu reaksi pertama dari setiap manusia pasti berpikiran bahwa orang ini dirasuki oleh setan. Ada sebagian orang yang dipengaruhi lebih banyak oleh korin mereka melakukan suatu kejahatan atau hal buruk lainnya. Seperti dalam surat Asy-Syura, apakah kamu ingin tahu siapa yang diambil alih oleh setan? Mereka mengambil alih semua pendusta dan orang-orang celaka. Mengapa setan mempengaruhi pembohong atau pendusta lebih dari yang lain? Sebenarnya ada jawaban ilmiahnya di tahun 2016. University College of London menerbitkan sebuah makalah penelitian tentang berbohong. Mereka menemukan bahwa orang yang sering berbohong terus-menerus mempengaruhi bagian kecil dari otak lebih dari yang lainnya yang disebut dengan amigdala. Amigdala adalah bagian dari otak yang mengatur emosi kita. Penelitian awal tentang peran amigdala dilakukan tahun 1930-an oleh dokter Jerman Heinrich Lammer. Penelitian itu terjadi pada era zaman Nazi di Jerman, dan eksperimen itu menggunakan manusia dan bukanlah hal yang aneh pada zamannya. Dr. Heinrich benar-benar menghapus amigdala dan memperhatikan perubahan perilaku subjek. Subjek ini adalah merujuk pada seorang atau objek yang digunakan dalam percobaan. Dan Dr. Heinrich menulis dalam jurnalnya bahwa subjek ini telah melampaui emosi ketakutan dan dia mengambil semua instruksi yang diberikan kepadanya tanpa rasa takut apapun. Berbohong terus-menerus mempengaruhi amigdala di otak manusia dan tubuhnya, dan pikiran menjadi pintu terbuka untuk semua jenis pikiran yang berbahaya, berdosa, dan sangat buruk, serta tidak tahu malu. Dan kesempatan itu digunakan oleh korin atau setan untuk melemparkan pemikiran jahat ke dalam diri kita tanpa memikirkan baik buruknya dalam tindakan tersebut. Kadang setan mengganggu kita dengan mempermainkan mimpi dan tidur kita. Namun detailnya akan kita bahas pada kesempatan lainnya. Bagaimanakah cara kita untuk melindungi diri ini dan terhindar dari godaan maupun hasutan setan? Abu Tamimah melaporkan dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah menjadi radif untuk Nabi. Dia dan Nabi sering berbagi unta yang sama, dan diriwayatkan pada saat itu ia sedang duduk di atas keledai di belakang Nabi. Keledai itu tersandung, lalu dia mengutuk iblis. Namun Nabi melarangnya. Beliau berkata, "Jika kau mengatakan demikian, iblis akan menganggap dirinya cukup kuat untuk menyakitimu. Namun sebaliknya, jika kau membaca dengan nama Allah, maka setan menganggap dirinya sangat lemah, sehingga dia menyusut menjadi seukuran serangga. Jangan pernah takut pada iblis, jangan pernah mementingkannya, jangan takut padanya." Jadi cara pertama untuk menghindari atau melindungi dari setan yaitu
dengan selalu mengingat Allah, selalu membaca bismillah, dengan menyebut nama Allah, selalu mengingat Allah dan berdoa perlindungan kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, mimpi yang baik itu dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk itu dari setan. Jika salah seorang dari kalian bermimpi yang tidak ia sukai, maka hendaknya ia meniup ke sebelah kirinya 3 kali dan membaca ta'awud sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu, hendaknya ia membalik tubuhnya ke sisi lain. Dengan demikian tidak ada lagi yang membahayakan dan jangan diceritakan kepada seorang pun tentang mimpi tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara ketiga, untuk melindungi dari godaan setan dari mata jahat mereka, dari Ibnu Abbas, ia bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW mendoakan perlindungan Hasan dan Husain. Rasul bersabda, sungguh bapak kalian Ibrahim melindungi Ismail dan Ishak dengan kalimat ini, yang artinya, aku melindungi kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala setan, hewan melata, dan segala penyakit ain yang ditimbulkan mata jahat. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah menulis dalam kitab 2000 tahun sebelum menciptakan surga dan bumi, serta mengirim 2 ayat untuk mengakhiri Al-Baqarah. Jika dibaca selama 3 malam dalam rumah, maka setan tidak akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Rasul pernah bersabda, siapa saja yang membaca surat Al-Mu'min 1-3 dan ayat kursi, ketika dia bangun, maka dia akan dilindungi hingga sore, dan siapa saja yang membacanya saat sore hari, maka dia akan dilindungi hingga pagi hari kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah ayat-ayat yang kabar gembiranya diberikan oleh seorang malaikat yang turun ke bumi dan belum pernah turun sebelumnya. Dan 2 ayat ini diturunkan kepada Nabi pada malam kenaikan dekat pohon bidara di langit ke-7. Allah menciptakan setan iblis untuk menggoda manusia serta mengajak pada kesesatan. Untuk menghindari dan mendapat perlindungan dari Allah, selain membaca doa yang telah dianjurkan oleh Rasul dan dicontohkan oleh beliau, kita diharapkan untuk menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah dan perbuatan agar kita dapat terhindar dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Hijr ayat 39-40 yang artinya, Iblis berkata, "Ya Robku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Dan cara lain yaitu menjaga kestabilan kondisi iman kita. Dan juga kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Selain itu, kita harus menyelisihi setan dari setiap perbuatannya. Setan iblis itu adalah musuh manusia, maka wajib pula untuk menjadikannya sebagai musuh serta meninggalkan perbuatannya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatir, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Di antara perbuatan setan yang harus diselisihi atau dihindari itu mulai dari hal kecil seperti mubazir atau pemborosan. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27, dan janganlah kamu melakukan perbuatan mubazir, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang kedua, makan dan minum dengan tangan kiri. Rasulullah pernah bersabda, dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kirinya. Sungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis Tirmizi. Yang ketiga yaitu tergesa-gesa dalam pekerjaan. Rasulullah bersabda dari Sah bin Sa'id, tergesa-gesa itu dari perbuatan setan. Hadis Tirmizi. Memang sulit bagi kita sebagai manusia untuk menghadapi godaan dan tipu daya iblis yang selalu menyesatkan langkah kita menuju keridhaan dan surganya Allah.
bahwasanya selama jiwa masih dikandung badan, iblis akan terus menyerang kita, dan Allah pun bersumpah bahwa demi kemuliaan Allah, Dia akan terus memaafkan kita jika kita masih melakukan kesalahan dan akan terus mengampuni tobat kita selama tobat kita itu adalah taubatan nasuha dan tidak akan mengulangi dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan barang siapa yang bertobat dan beramal soleh, maka sesungguhnya Allah akan menerima tobatnya. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 71. Bukan semata terhindar dari godaan setan dan iblis, melainkan agar kita juga mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua. Kesalahan hanya milik manusia sebagai manusia biasa, kesempurnaan milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.